Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi-materi pramuka. Namun sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Puja Larasati, NIM 2213062287, kelas F13, semester 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Mahir Dasar Kepramukaan, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi pramuka. Materi pertama ada sejarah pramuka. Apa itu pramuka siaga? Pramuka kepanjangan dari Praja Muda Karana, artinya rakyat muda yang suka berkarya. Siaga merupakan sebutan anggota pramuka yang memiliki umur dari 7 tahun sampai 10 tahun. Sebelum memahami atau mendalami materi pramuka, kita harus tahu siapa Bapak Pramuka Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono, dan Bapak Pramuka Dunia, Baden Powell. Sebelum mempelajari pramuka lebih dalam, kita harus tahu terlebih dahulu sejarah pramuka. Sejarah pramuka dunia ditandai dari adanya gerakan kepanduan Scout Movement yang didirikan oleh Baden Powell pada 25 Juli tahun 1907, yaitu saat diselenggarakannya perkemahan di Brownsea Island sampai ke Inggris selama 8 hari dari tanggal 1 sampai 9 Agustus dan mengalami sukses besar. Organisasi pramuka masuk ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Pramuka di Indonesia berawal dari munculnya cabang milik Belanda, yaitu Nederlandes Padvinders Organisatie atau NPO pada tahun 1912. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Nederlandes Indische Padvinders Vereniging atau NIPP pada 1916. Mangkunegara di tahun yang sama mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama Javanse Padvinder Organisatie atau JPO. Organisasi kepanduan tersebut kemudian menjadi pelopor organisasi-organisasi serupa yang munculnya setelahnya. Dan kemudian organisasi kepanduan yang muncul mengikuti jejak JPO diantaranya adalah Hizbul Wathan atau HM 1918, Jongjapa Vadivendalist atau JJP 1923, National Fund Defenders atau NPE, National Indonesia Defenders atau Nativist, Pandoe Pamoeda Sumatera atau PPS, serta penyatuan organisasi Pandu diawali dengan lahirnya INPO Indonesia Fund Defenders Organisasi pada 1926 sebagai pelaburan dua organisasi kepanduan, Nationale Fund Defenders Organisasi atau NPO dan Jong Indonesia Fund Defenders Organisasi atau JIPO. Namun, karena banyaknya organisasi yang bermunculan milik Indonesia, Belanda khawatir dan berujung melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder karena hal itu untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. KH Agus Salim memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1928 muncul organisasi persaudaraan kepanduan Indonesia yaitu PAPI atau Persaudaraan Antar Pandu Indonesia yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, dan NATIPIJ, terakhir PPS. Dan lahirnya Gerakan Pramuka
di Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia. Kepanduan yang bersifat nasional terbentuk yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal 28 Desember 1945. Organisasi kepanduan di Indonesia pada saat itu berjumlah ratusan dan dibagi menjadi beberapa federasi. Namun, terdapat kelemahan dari beberapa federasi tersebut yang kemudian dibentuk Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Pemerintah dan MPRS melakukan upaya untuk memperbaiki organisasi kepramukaan Indonesia pada tahun 1960. Presiden Soekarno kemudian menindaklanjuti upaya tersebut dengan mengumpulkan para tokoh gerakan kepramukaan pada tanggal 9 Maret 1961. Kemudian, pada kesempatan tersebut, Soekarno melebur seluruh organisasi kepramukaan pada saat itu menjadi satu dengan nama Pramuka. Panitia Pramuka yang dibentuk pada saat itu terdiri dari Sultan Hamengkubuwono, Prof. Parjono, Dr. A. Aziz Saleh, serta Ahmadi. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian, seluruh tokoh kepanduan Indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan Gerakan Pramuka pada tanggal 30 Juli 1961 di Istora Senayan pada Mapinas atau Majelis Pimpinan Nasional pada tanggal 14 Agustus 1961 dilakukan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka. Peristiwa tersebut dikenal sebagai Hari Lahir Pramuka di Indonesia yang diperingati hingga saat ini. Materi selanjutnya, lambang gerakan pramuka. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Cikal dalam bahasa Indonesia memiliki arti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Jadi lambang buah nyiur yang tumbuh itu mengiaskan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dan buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan apapun, mengiaskan bahwa setiap pramuka adalah seorang yang sehat secara rohani dan jasmani, kuat dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan untuk mengabdi pada tanah air. Kemudian nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan dirinya menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya. Jadi, lama itu punya kiasan tiap pramuka dapat menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana ia berada. Dan nyiur bertumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia, mengartikan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita tinggi dan lurus, yaitu mulia dan jujur. Akar nyiur yang bertumbuh kuat dan erat di dalam tanah melambangkan bahwa tekadnya dan keyakinan tiap pramuka dan berpegang kepada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata dalam mencapai cita-citanya. Nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung hingga akarnya. Jadi, lambang mengiaskan bahwa setiap pramuka adalah manusia yang berguna kepada kepentingan tanah air dan umat manusia. Selanjutnya, materi terakhir adalah sandi kotak. Sandi kotak sendiri terdiri dari beberapa jenis. Salah satunya adalah sandi kotak 1. Sandi kotak 1 adalah sandi yang terdiri dari huruf-huruf yang disusun menjadi kode dalam sebuah kotak terbentuk menyilang dan vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak.
Sekian materi dari saya.